Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membuat video tentang Asbabun nuzul surat Al-Quraish. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Iftita dan di samping saya, Perkenalkan, nama saya Fitria Indah Sagita. di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar surat Al-Quraish. Surat Al-Quraish menceritakan tentang suku yang paling berpengaruh di Mekah, yakni suku Quraisy. Selain itu, surat ini berisi betapa besar nikmat Allah kepada mereka yang mestinya mereka bersyukuri dengan jalan mengabdi kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mempersekutukannya dengan suatu apapun. Dari Ibnu Katsir, surat ini diturunkan di Madinah atau Madaniyah, turun sesudah surat At-Tin. Inilah bacaan surat Al-Quraish. Bismillahirrahmanirrahim. Liilafi Quraisy, yang artinya karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ilafihim rihlatasyita'i wasyaif, yang artinya yaitu kebiasaan mereka berpergian pada musim dingin dan musim panas. Falyabudu rabb hadzal bait, yang artinya maka hendaklah mereka menyembah Tuhan, yaitu pemilik rumah ini, yaitu Ka'bah. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf, yang artinya yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari rasa ketakutan. Dari sahabat Nabi, Ubay ibnu Ka'b menjadikan surat ini bagian dari surah yang lalu, yakni surah Al-Fil. Surat ini juga mengingatkan nikmat Allah lainnya berupa makanan. Dengan demikian, banyaknya nikmat itu semestinya orang-orang Quraisy menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ketika menjelaskan asbabun nuzul surat Quraish, Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengetengahkan hadis yang juga dikutip Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Rasul bersabda, Allah mengutamakan Quraisy dengan 7 hal. Lalu beliau menyebutkan hadis tersebut secara lengkap. Turun surat yang tidak disebutkan pada seorang selain mereka. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bersabda pada surat An-Nahl ayat 112 dan 113 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi fa'adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Walaqad ja'atuhum rusulun minhum fakadzabu fa'akhadhatuhumul 'adzabu wa hum dhalimun, yang artinya dan Allah membuat perumpamaan dengan sebuah kemampuan yang dulunya aman dan tentram. Didatanginya ilah rizkilah secara lapang dari segala tempat, lalu mereka kufur dan dengan karunia Allah, maka Allah membuat mereka sebagian lapar dan takut sebab apa yang telah mereka perbuat. Sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang rasul dari mereka sendiri, lalu mereka mendustakan, maka Allah memberikan mereka azab dengan mereka dalam keadaan zalim. Surat An-Nahl ayat 112 dan 113. Faedah dalam surat ini, yang pertama, memperlihatkan pengaturan, hikmah dan rahmat Allah, Maha Suci Robbi, yang Maha Bijaksana dan Maha Penyayang. Yang kedua,
Penjelasan tentang keutamaan Allah berikan kepada kaum Quraisy dan nikmatnya pada mereka dengan membinasakan tentara gajah dan menghalanginya masuk ke Mekah, serta keamanan dan keluasan rezeki bagi kaum Quraisy. Semua nikmat itu menuntun mereka untuk bersyukur kepada Sang Pemberi nikmat, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kewajiban beribadah kepada Allah saja. Yang keempat, kewajiban mensyukuri nikmat dengan cara memuji Allah dan membelanjakan di jalan yang Dia ridhoi. Yang kelima, pemberian Allah berupa makanan untuk menghilangkan lapar dan keamanan dari ketakutan. Yang keduanya adalah poros kehidupan atau diambil dari buku Ad-Durusil Muhimmah li Ahmadil Ummah, Cahaya Tauhid Press. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.